Perkenalkan, nama aku Grasana Syanipar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2470750014 angkatan 2024. Perkenalkan, aku Kiara Holivenja Sritonga dengan NIM 247075550. Nama saya Reva Berlena Putri Harahap dengan NIM 24707500026. Halo semuanya, saya Gita Cahyani dengan NIM 247750023, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu pembangunan berkelanjutan dalam konteks krisis Venezuela. Isu ini kenapa bisa dibilang penting? Karena pembangunan berkelanjutan dirancang sebagai upaya global untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak secara ekonomi, tetapi juga secara lingkungan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, tidak semua negara dapat menjalankannya dengan optimal, terutama negara yang sedang mengalami krisis multidimensi. Kami memilih Venezuela karena negara ini menunjukkan kontradiksi yang sangat jelas. Di satu sisi, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan seharusnya memiliki potensi ekonomi yang kuat. Namun di satu sisi, negaranya justru mengalami krisis ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Kondisi ini yang terjadi di Venezuela ditandai dengan hiperinflasi, kelangkaan bahan, pangan, obat-obatan, dan meningkatnya angka kemiskinan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Situasi ini diperparah oleh instabilitas politik dan lemahnya kapasitas institusi negara yang mengolah sumber daya alam. Secara ekonomi, ketergantungan Venezuela pada sektor minyak membuat perekonomian sangat rentan. Ketika harga minyak turun dan pengolahan negara tidak efektif, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam memproses krisis tersebut, berbagai upaya bantuan internasional telah dilakukan, baik secara organisasi internasional maupun negara lain. Namun, bantuan belum cukup menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh karena dipengaruhi oleh dinamika politik, domestik, dan internasional. Oleh karena itu, kondisi Venezuela menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada stabilitas politik dan tata kelola negara, serta perannya komunitas internasional. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan dari makalah kami. Nah, kita mulai dulu dari bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama itu adalah masalah pembangunan ekonomi berkelanjutan di Venezuela. Nah, seperti yang kita tahu, Venezuela sendiri itu kan merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Secara teori, kekayaan sumber dayanya dia tuh seharusnya menjadi modal besar dong buat kepentingan nasionalnya atau pembangunan nasionalnya. Nah, tapi dalam praktiknya, justru sumber dayanya ini malah menjadi sumber kerentanan ekonominya. Nah, masalah pembangunan yang utama ekonomi Venezuela itu terletak pada ketergantungan ekstrim dari sektor minyak selama bertahun-tahun. Nah, minyak ini menjadi tulang punggung penerimaan negara, sementara sektor lain seperti pertanian, industri manufaktur, dan teknologi itu tidak berkembang secara cepat. Nah, akibatnya ketika harga minyak dunia itu jatuh, produksi minyaknya menurun, perekonomian Venezuela itu langsung terguncang. Nah, negaranya kehilangan devisa, pendapatannya menurun secara drastis, dan kemampuan pemerintah membiayai pelayanan publik itu pun ikut melemah. Adapun krisisnya itu diperparah oleh hiperinflasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu melemahnya nilai mata uang Bolivar, dan yang ketiga itu turunnya daya beli masyarakat, dan yang terakhir serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Nah, hiperinflasi sendiri itu membuat harga kebutuhan pokok masyarakat di sana itu melonjak. Nah, masyarakat itu jadi kesulitan untuk membeli obat-obatan, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan dimana bahkan gaji bulanannya mereka sendiri itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu paket sembako. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini itu menunjukkan kegagalan pilar ekonomi. Karena yang pertama, tidak terciptanya pertumbuhan yang stabil. Nah, yang kedua, tidak adanya diversifikasi ekonomi. Dan yang ketiga, tidak adanya jaminan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif English School, kegagalan ekonomi semacam ini itu bukan hanyalah persoalan internal negara, tetapi juga menjadi masalah international society. Negara itu dianggap memiliki tanggung jawab yang normatif untuk menjamin kesejahteraan dasar rakyatnya. Nah, ketika sebuah negara gagal memenuhi standar tersebut, maka ia dianggap gagal juga untuk memenuhi norma kesejahteraan global yang diakui di seluruh dunia. Nah, dengan demikian,
Krisis ekonomi Venezuela itu tidak hanya mencerminkan kegagalan kebijakan domestik, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu masalah pembangunan sosial berkelanjutan di Venezuela. Nah, seperti yang kita tahu, kalau krisis ekonomi yang berkepanjangan itu berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, Venezuela sendiri mengalami krisis besar di 3 sektor utama, yaitu yang pertama pangan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, yang pertama itu dalam sektor pangan. Nah, jutaan warga di Venezuela itu mengalami ketidakamanan pangan yang kronis, yang dimana dalam satu hari keluarga itu banyak banget yang makannya tuh cuma bisa sekali aja. Bahkan tidak jarang mereka itu harus mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, lalu yang kedua di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan kayak sistem pelayanan publiknya khususnya itu mengalami keruntuhan kayak rumah sakit. Nah, rumah sakit itu biasanya mereka kekurangan obat-obatan, alat medis, tenaga kesehatan, dan listrik yang stabil untuk mengoperasikan alat-alat medis mereka. Nah, yang ketiga itu di sektor pendidikan. Nah, kalau di sektor pendidikan itu bisa dilihat dari sekolah-sekolah yang dimana mereka tuh kekurangan guru, fasilitas, dan sumber daya. Nah, banyak anak-anak terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarganya bertahan hidup. Jadi, hal ini tuh mengancam kualitas SDM di Venezuela di masa depan. Nah, kondisi ini juga menunjukkan kegagalan pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Karena hak dasar manusia atas pangan, kesehatan, dan pendidikan itu tidak terpenuhi. Lalu dampak sosial lain yang sangat besar adalah eksodus massal warga Venezuela. Karena sejak 2014 hampir 8 juta warga Venezuela itu meninggalkan negaranya dan menjadi migran atau pengungsi di negara-negara lain, terutama di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa. Nah, migrasi besar-besaran ini menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi dari negara-negara penerimanya, mulai dari kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, perumahan, hingga lapangan kerja. Lalu kalau dalam perspektif English School, krisis sosial Venezuela itu bukan lagi persoalan domestik mereka, tapi mobilisasi penduduk lintas negara itu menjadikannya isu internasional yang menyangkut norma solidaritas, kemanusiaan, dan tanggung jawab dalam international society. Nah, namun di sisi lain, negara-negara penerima itu juga dihadapkan dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban kemanusiaan. Inilah yang menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keadilan global dan kepentingan negara. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, jadi kalau yang ketiga itu adalah pembangunan berkelanjutan dalam isu kedaulatan negara di Venezuela. Nah, kalau kita kaji dari teori English School, kedaulatan itu merupakan norma dasar dalam masyarakat internasional. Prinsip non-intervensi menegaskan bahwa setiap negara itu memiliki hak penuh untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Nah, namun dalam konteks krisis kemanusiaan di Venezuela, itu muncul dilema besar. Di satu sisi, masyarakat internasional itu memiliki tanggung jawab untuk membantu rakyat yang menderita. Nah, di sisi lain, pemerintah Venezuela ini menolak banyak bentuk bantuan internasional karena dianggap melanggar kedaulatan nasional. Nah, dengan ini pemerintah Venezuela itu secara konsisten menilai bahwa bantuan kemanusiaan dan tekanan internasional itu merupakan bentuk intervensi dari politik asing. Akibatnya ruang gerak organisasi internasional itu menjadi sangat terbatas. Nah, ketegangan ini tuh semakin tajam dengan peristiwa penculikan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada awal Januari 2026. Nah, pemerintah Venezuela itu mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Nah, kalau dari perspektif English School, peristiwa ini tuh mencerminkan konflik antara order dan justice. Order yang menekankan stabilitas dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sementara justice itu menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum global. Nah, dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Venezuela itu tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik internasional dan perebutan legitimasi dalam tatanan global. Peran organisasi internasional dan dilema order versus justice di Venezuela. Krisis pembangunan Venezuela bukan hanya soal kegagalan ekonomi domestik, tetapi juga ujian bagi masyarakat internasionalnya sendiri. Di dalam perspektif English School, organisasi internasional seperti PBB, WFP, WHO, dan UNHCR adalah bagian dari international society yang membawa norma solidaritas, perlindungan manusia, dan tanggung jawab global. Sejak sekitar tahun 2016, PBB mengakui Venezuela mengalami krisis kemanusiaan yang sangat amat kompleks, kelaparan, runtuhnya sistem kesehatan, dan migrasi massal. Namun pemerintah Venezuela sendiri menolak label ini karena dianggap mengancam kedaulatan negaranya sendiri. Akibatnya, meskipun norma kemanusiaan diakui, akses organisasi internasional sangat amat dibatasi.
Contohnya ada World Food Program baru bisa masuk secara luas pada 2021. Setelah negosiasi panjang, mereka memberi makanan sekolah bagi lebih dari 1 juta anak-anak. Ini menunjukkan paradoks, bantuan ada tapi hanya sejauh negara mengizinkan. Di sektor kesehatannya sendiri, WHO dan PAHO memberi vaksin, obat, dan bantuan COVID-19, tetapi keterbatasan data dan akses membuat dampaknya tidak maksimal. Sementara itu, UNHCR dan IOM justru lebih aktif membantu warga Venezuela di luar negerinya sendiri, karena di dalam negeri ruang gerak mereka sangat-sangat sempit. Ini membawa kita pada dilema utama English School, Order versus Justice. Sanksi internasional dijustifikasi atas nama order menjaga demokrasi dan stabilitas. Namun, di dalam praktiknya sendiri pun sanksi justru memperparah krisis pangan, kesehatan, dan bahkan kemiskinan, merusak pembangunan berkelanjutan, dan melanggar rasa justice bagi warga sipil. Kasus di negara Venezuela sendiri pun menunjukkan kegagalan masyarakat internasional membangun ranah keseimbangan. Stabilitas sistem global diprioritaskan, tetapi keadilannya sendiri dan bahkan kesejahteraannya mengorbankan manusia. Jadi, Venezuela bukan hanya korban kebijakan dalam negeri sendiri, tetapi juga korban keterbatasan solidaritas global di dalam menjembatani antara ketertiban dan keadilan global. Kemudian kita akan masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya, krisis Venezuela mencerminkan adanya kegagalan struktural ekonomi yang telah berlangsung lama sejak eranya Hugo Chavez dan juga Nicolas Maduro. Kebijakan pengendalian mata uang, nasionalisasi industri, hingga korupsi massal memperparah hiperinflasi. Kelangkaan barang dan juga kemiskinan yang luas akhirnya memperlemah legitimasi pemerintahan dan memicu migrasi besar-besaran, hingga menyebabkan ketegangan politik domestik. Intervensi Amerika Serikat yang culminated in the capture of Presiden Nicolas Maduro pada awal 2026 kemarin akhirnya mempersulit dinamika dan juga membuat kekosongan kekuasaan. Jang juga menegaskan bahwa krisis Venezuela dihasilkan bukan hanya dari faktor internal, tetapi juga rivalitas geopolitik global. Dari perspektif English School, krisis ini menegaskan adanya ketegangan antara norma kedaulatan negara juga praktik intervensi internasional di dalam sistem masyarakat internasional, di mana tindakan unilateral melampaui batas diplomatik dapat merusak tatanan yang diakui bersama, sekaligus menimbulkan konsekuensi kemanusiaan dan juga ekonomi yang mendalam. Dalam kerangka English School yang menekankan keseimbangan antara kedaulatan negara dan juga tanggung jawab kolektif masyarakat internasional, rekomendasi untuk krisis di Venezuela adalah agar pemimpin Venezuela dan juga aktor domestiknya bisa melakukan reformasi politik dan juga ekonomi inklusif, memperkuat mekanisme demokratis, menghormati hak asasi manusia, juga menyusun kebijakan yang mendorong stabilitas fiskal dan investasi produktif untuk memulihkan ekonomi yang ambruk akibat mismanagement dan korupsi bertahun-tahun. Sementara itu, komunitas internasional termasuk Amerika Serikat sebaiknya mengutamakan dialog multilateral, diplomasi, dan juga bantuan pembangunan yang mendukung proses transisi sipil tanpa intervensi militer langsung, serta menghormati kedaulatan Venezuela sambil mendorong kepatuhan terhadap norma internasional, transparansi, dan rekonsiliasi nasional untuk mengatasi dampak sanksi, blokade ekonomi, dan juga konflik geopolitik yang memperburuk krisis sosial ekonomi di negara Venezuela. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye!